وزمرة المؤمنين رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان وهذب أخلاقنا بسنة سيد البشر وأمرنا بصالح الأعمال في كل زمان ونهانا عن الإفراط والتفريط في كل شأن. والله لا يأمر الفحشاء ولا المنكر ولكنه تعالى يأمر بالعدل والإحسان على كل شيء. وتبارك الله فيما نهى عنه وأمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيما خلق وقدر ولا منازع له فيما حكم أو دبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأيد على سيدنا محمد نور الذات والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما وعد الله في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعله الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan wasiat pada Jumat siang hari ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman, Islam serta ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dalam artian yakni menjalankan semua perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Insya Allah kalau kita ini memang betul-betul hamba Allah yang bertakwa, maka segala urusan apapun itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbuatan-perbuatan baik itu ada kalanya dilakukan dengan anggota badan yang tampak, atau dalam artian amal jawarih, seperti halnya kita sholat, kita zakat, puasa, haji, sedekah, membaca Quran dan lain sebagainya. Ada kalanya juga dilakukan oleh yang namanya hati, yang dimana disebut oleh para ulama dengan istilah amalul qalbi, seperti contoh yakni berkewajibannya kita untuk beriman, ikhlas, tawakal dan lain sebagainya. Di antara seluruh perbuatan baik tersebut, baik yang tampak maupun yang dilakukan oleh hati, perbuatan yang paling mulia dan paling utama yakni adalah beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Maka Imam Bukhari dalam sahihnya beliau meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa amal yang paling utama? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, imanu billahi wa rasuli, yakni iman kepada Allah dan juga Rasulnya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbuatan baik yang paling utama secara mutlak yakni adalah iman kepada Allah dan juga Rasulnya. Iman merupakan sebuah fondasi dari bangunan ketakwaan. Maka tanpa yang namanya iman, seorang itu tidak akan bisa meraih derajat ketakwaan.
Maka amal soleh yang dibangun di atas fondasi iman itu akan membangun bangunan ketakwaan. Karena masyaallah muslimin rahimakumullah, yang namanya iman itu merupakan sebuah syarat diterimanya amal soleh kita. Maka sebanyak apapun seseorang itu melakukan bentuk-bentuk amal soleh, itu tidak berarti di sisi Allah dan tidak mendapatkan pahala jikalau tidak dilandasi oleh yang namanya iman. Oleh karena itu masyaallah muslimin rahimakumullah, jika ada sejumlah hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baik perbuatan yakni adalah sholat di awal waktu, berbakti kepada Allah dan jihad fisabilillah atau lain sebagainya, semua itu termasuk perbuatan yang utama. Akan tetapi perlu diingat masyaallah muslimin rahimakumullah, perbuatan yang utama secara mutlak yakni adalah beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Iman kepada Allah yakni adalah kita meyakini seyakin-yakinnya, la raiba fihi wa la syakka fihi, tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Allah adalah satu-satunya zat yang berhak dan wajib untuk disembah. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang menetapkan, Allah lah yang menentukan, Allah lah yang menghendaki, Allah lah yang menciptakan, dan Allah lah yang mentakdirkan segala bentuk sesuatu. Dan kita juga meyakini ma'asyiral muslimin rahimakumullah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari yang namanya tempat, dari yang namanya arah, bentuk, ruang dan segala sifat-sifat yang dimiliki oleh yang namanya makhluk. Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa membutuhkan tempat dan juga arah. Allah bukan benda yang tersusun dari bagian-bagian. Allah juga tidak terbentuk dan tidak pula berukuran. Dan Allah Subhanahu wa taala bersifat yakni dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari segala sifat-sifat kekurangan dan juga kelemahan yang dimiliki oleh yang namanya makhluk. Kalau itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an tentang zatnya yang sangat mulia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, dan Allah lah yang maha mendengar dan juga maha melihat. Kemudian diperkuat lagi dengan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la fikrata fir rabbi. Yang namanya Tuhan itu tidak dapat untuk dibayangkan. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau juga menyatakan dalam kitabnya Fathur Rabbani, beliau mengatakan, sucikanlah Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, maka tetapkanlah bagi Allah sifat-sifat yang layak bagi Allah. Dia juga menyatakan, menegaskan bahwa kita ini sebagai hambanya Allah tidak boleh menyatakan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana atau Allah itu berada di semua tempat seakan-akan Allah itu membutuhkan yang namanya tempat. Perlu kita ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di waktu kita kecil pernah diajari oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, bahwa sifat wajibnya Allah diantaranya yakni mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Jadi kalau kita menyatakan Allah ada di mana-mana, seakan-akan Allah itu membutuhkan tempat, membutuhkan arah, ruang dan juga waktu. Karena kita wajib meyakini ma'asyiral muslimin rahimakumullah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa membutuhkan arah, tempat, ruang dan juga waktu. Dia juga menyatakan dalam sebuah kitabnya Al-Dunya, beliau mengatakan, wala yajuzu wasfuhu bi annahu fi kulli makan. Tidak boleh kita mensifati Allah dengan berada di mana-mana. Maka Syekh Nawawi Al-Bantami dalam kitabnya Nurul Dhalam ala Aqidatil Aghrab, beliau menyatakan, wa kullu ma khatara bi balika min sifatil hawadis la tusaddiq anna lillahi syai'an min dzalik wa laysa lahu makan aslan. Dan semua yang terlintas dalam benakmu yang berupa sifat-sifat makhluk, jangan percaya bahwa terdapat pada Allah Subhanahu wa taala itu salah satu dari sifat-sifat makhluk tersebut. Karena Allah sama sekali tidak menempati yang namanya suatu tempat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yakni beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang dimana maknanya adalah kita meyakini dengan keyakinan yang sangat pasti tanpa tercampuri keraguan sedikit pun. Kita meyakini ma'asyiral muslimin rahimakumullah bahwa beliau Rasulullah Muhammad SAW itu merupakan utusan Allah. Beliau juga jujur dalam segala hal yang beliau sampaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik hal tersebut berkaitan dengan urusan yang namanya halal haram ataupun dengan perkara gaib seperti adanya malaikat dan juga berita tentang para nabi dan rasul tentang umat-umat terdahulu, dan juga peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di alam barzakh maupun di alam akhirat, ataupun tentang keyakinan bahwa segala sesuatu itu merupakan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW tidak pernah salah dalam menyampaikan perkara yang telah Allah sampaikan pada beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi SAW dengan mukjizat yang sangat luar biasa untuk menunjukkan secara pasti akan kenabian serta kerasulan dari Nabi Muhammad SAW. Allah menghiasi Nabi SAW dengan sifat jujur, dengan sifat amanah dan terjaga dari perbuatan rendah serta perbuatan hina. Bahkan Nabi SAW itu dimaksud sehingga tidak muncul dari Rasulullah Muhammad SAW suatu kekufuran sebelum beliau diangkat menjadi Nabi ataupun setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Dan tidak muncul ma'asyiral muslimin dari Nabi SAW yaitu dosa besar ataupun perbuatan yang hina yang menunjukkan kerendahan dan juga kehinaan dari jiwa Rasulullah SAW. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi menyuruh pada kita semuanya untuk memeluk agama Islam, jadi agama Nabi seluruhnya, satu-satunya agama yang dimana diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu masyarakat muslimin, iman kepada Allah, iman kepada Rasul merupakan sebuah prinsip dari keimanan dan landasan dan asasi beragama. Tidak ada yang namanya iman, ketaatan dan diterimanya amalan kecuali dengan keimanan kita pada Allah dan juga Rasulnya. Pada akhirnya masyarakat muslimin, kita berdoa agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam sehingga kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعله الله لكل شيء قدرا. اللهم صل وسلم وبارك وأيد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله وجميع التابعين والعلماء الآل في الأكابر والشهداء والصالحين ووالد مشايخنا في الدين والمعلمين في الدين وأهلنا ورضي الله عنا وعنهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.